Kita percaya Tuhan juga diberkati dengan pujian penyembahan kita. Karena kita naikkan dari hati yang terus mengasihi Dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, sungguh indah ya kalau hari pertama dalam 1 minggu kita mendahuluinya, kita datang ke rumah Tuhan. Tanda kita mau mempercayakan sepanjang minggu ini ya ada di dalam tangan penyertaan Tuhan. Ada amin? Baik. Kalau ada yang belum kenal, November yang lalu saya diberi kesempatan juga melayani di tempat ini. Sangat bersyukur sekali boleh kembali ke tengah-tengah keluarga di Sumarekon. Nama saya Esther Waluyo. Saya juga dari GBI, jadi kita keluarga. Nah, bulan ini kita diberi satu tema yang luar biasa ya. Sangat penting memahami ajaran benar. Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah dibawa untuk melihat ya hal-hal yang fundamental di dalam pengiringan kita akan Kristus. Dan minggu ini kita diberi satu tema yang luar biasa yaitu keselamatan kekal. Nah, sebenarnya tema ini nggak mungkin dibahas di dalam 30 menit ya. Pembahasannya bukan cuman bisa sepanjang tahun, tapi sepanjang hidup ini ya kita harus terus-menerus bergairah untuk menggali apa yang sebenarnya Tuhan sediakan di dalam keselamatan yang Dia sebut keselamatan. Ada 2 kata ya yang sering dipakai di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru ya, untuk menunjuk kepada keselamatan. Kata sozo nanti ada juga saya mungkin kalau ada waktu saya akan bahas sedikit. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan terus berkarya ya untuk seluruh keselamatan itu bisa kita nikmati. Soteria berbicara tentang situasi menjadi suatu hasil dari sozo sempurna di mana kita boleh ada di dalamnya. Ya, disclaimer dulu ya. Kita nggak akan banyak buka kata aslinya, bahasa Gerikanya. Tapi biar kita boleh paham ya, apa yang perlu kita gali kembali mengenai keselamatan kekal. Nah, saya percaya kita ada di tempat ini semua karena sudah diselamatkan. Ada amin? Nah, keselamatan kekal ya, nanti ada di slide keempat kalau dibantu dari multimedia. Di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-24 ya. Nanti kita, nah dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ini sering disebut justification. Siapa yang udah di sini ada pendidikan training teologi gitu Pak buat jemaat? Apa namanya? Kalau di kita itu ada KOM. Ya? SMK. Sudah ikut ya? Sudah ikut. Nah, ada yang belum ikut juga ini ya. Penting sekali ya. Karena keselamatan itu bukan sekedar gini. Puji Tuhan, aku selamat sekarang. Puji Tuhan, aku mengerti loh Yesus sudah mati bagiku di kayu salib. Aku ditebus, aku dibebaskan dari hukuman dosa. Selesai. Oh enggak ya. Kalau saya boleh analogikan, tapi sebetulnya masih sangat jauh ya. Kalau kita beli keyboard yang canggih banget ya. Itu touch-nya banyak banget. Gitu ya. Puji Tuhan sekarang aku bisa main keyboard. Enggak ya, karena setiap touch itu mengandung fitur-fitur yang membuat kita bisa bukan cuman sekedar menghasilkan suara, tetapi juga bahkan kalau kita tahu bagaimana apa yang tersedia di sana, kita bisa menghasilkan suatu orkestra. Itu dia ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
Keselamatan bukan sekedar suatu pembenaran saja, kita dijadikan orang benar, dipanggil, dikeluarkan dari tempat yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi juga ada satu paket di sana. Kita kemudian memiliki identitas yang baru. Kita yang orang terhilang, yang tidak punya masa depan, sekarang punya identitas yang baru. Boleh next? Ya, dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, dan memang kita anak-anak Allah. Semenjak Kejadian 3, kejatuhan manusia di Taman Eden, ya, kita melihat bagaimana kita ada di bawah kuasa dari penguasa dunia ini. Dunia ini menjadi daya tariknya, ya, tidak dapat dilawan, ya. Nah, ini pembahasannya memang panjang, tapi satu hal yang kita perlu tahu semenjak Kejadian 3, pada titik kejatuhan itulah Bapa sudah merencanakan pada akhirnya keturunanmu, ya, akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini, dan itu terjadi di kayu salib. Ada pembalikan keadaan. Kita yang ada di bawah kutuk dosa sekarang punya identitas yang baru. Apalagi Roh Kudus. Roh kita kemudian dihidupkan. Kita tidak meraba-raba dalam kegelapan, tetapi sesungguhnya kita punya jalur langsung, ya, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Apa maksudnya dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu? Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat, ya, di jalanan saja, di tempat keramaian, bahkan di dalam rumah. Waktu kita menyadari ada Roh Kudus, ada kuasa, ada kemampuan yang besar, ada masalah, ada tantangan, kita bisa kunci mulut, kita bisa tetap tenang. Di sini memang ada gejolak, ya, nggak mungkin juga sih kalau langsung tiba-tiba tenang. Di sini ada gejolak, tetapi roh, jiwa, tubuh dapat kita kuasai. Kemampuan kita bukan, kemampuan Roh Kudus. Asal kita mau, ya, asal kita menyadari, asal kita ingat selalu, kita ngeh bahwa aku punya kuasa karena Roh Kudus ada di dalamku. Roh Kudus menyertaiku. Nah, tadi kita udah nyanyi, ya, kita nggak mau kompromi dengan dosa. Itu pilihan sifatnya. Itu semua dimampukan. Kenapa? Bukan karena tiba-tiba aku sekarang jadi orang hebat. Enggak. Itu semua dimungkinkan karena kita ingat ada Roh Kudus di dalam kita. Apalagi dalam paket ini, ya. Kita punya akses kepada Bapa. Kalau Bapa dulu digambarkan sebagai raja yang jauh bertahta, nggak tahu di surga mulia mana. Kita mah di muka bumi, beda alam. Tetapi tidak, dengan Roh Kudusnya kita sekarang boleh tinggal dalam hadiratnya. Kita sekarang boleh terhubung dengan Dia 24 jam sehari, kapanpun, ya. Tugas worship leader di sini tadi bukan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan in and out. Enggak. Kebenarannya adalah kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Yang menjadi masalah cuman kita nggak selalu sadar, nggak selalu ngeh, nggak selalu ingat bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Kalau ini yang terus menerus kita pegang, maka saya percaya, ya, kita menyadari kita punya akses.
anytime kita bisa datang ke hadapan Bapa. Kalau kita bisa datang ke hadapan Bapa, itu sebabnya kita bisa bersyafaat. Itu sebabnya kita bisa berdoa. Berdoa gak sekedar ya pokoknya aku ngomong. Kita bisa curhat, kita bisa mengadakan satu pembicaraan penting. Kita bisa memohon, kita bisa berdiskusi. Dan doa gak dibatasi waktu kita tutup mata, tunduk kepala saja. Berlutut di samping tempat tidur. Enggak, 24 jam sehari. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita, memampukan kita. Sehingga waktu kita berjalan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Apalagi ya, selain semua yang berlanjut, berlangsung terus menerus seperti tadi, juga ada pengharapan, ada masa depan. Karena ada kemampuan untuk kita berjalan menghadapi tantangan. Waktu kita menghadapi satu tanggung jawab, memang tanggung jawab itu sifatnya sangat berat. Ya, setiap tanggung jawab pasti berat. Tadi saya tanya sama para pemimpin di sini, biasanya datang jam berapa? Ada yang datang 6:30. Ada yang datang 7:30. Tapi ada yang datang 7:15. Ya, berat. Hari Minggu, ya, tetap harus datang pagi, memastikan segala sesuatu. Lalu bukan cuma berat, lama hasilnya, ya. Kita bersyukur ada gereja yang indah, semua bersyukur ada amin. Ya. Nah, kita ada di tempat ini bukan cuman buat memenuhi tempat ini. Bukan cuman buat menikmati kenyamanan tempat ini. Tetapi tempat ini untuk kita boleh eksplor, kita belajar, kita bersemangat, kita mau lagi dan mau lagi. Apalagi Tuhan yang harus aku lakukan. Karena tempat ini ada pendahulu-pendahulu yang punya passion, yang punya gairah, yang terus setia. Sehingga lahirlah tempat ini. Ada mimpi-mimpi dan kita mau mengalami hal yang sama, bahkan dilipat gandakan. Jangan pernah kita datang ke tempat ini sekedar pokoknya aku senang, tempatnya nyaman, asik. No. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada masa depan. Tuhan sediakan. Ada bahkan masa depan itu bukan sekedar di muka bumi, tapi juga sampai pada kekekalan. Kita baca satu ayat, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Melahirkan kita sesuai rencananya. Melahirkan kita yang baru. Melahirkan kita yang cocok untuk masa depan yang luar biasa. Dikatakan lagi, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi keselamatan yang Tuhan sediakan bukan sekedar untuk sekarang kita tenang. Oh, nanti kalau aku pulang ke rumah Bapa, aku tahu alamatku. Aku pasti pulang ke rumahnya. Itu benar. Puji Tuhan. Haleluya. Itu menjadi alasan juga buat kita bersuka cita. Tetapi bukan hanya sampai di sana, ya. Ada tujuan-tujuan lain yang harus kita nikmati. Nah, satu hal tentu kita di dalam perjalanan ini, kita rindu namanya dipermuliakan. Kita rindu kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Apakah mungkin aku jadi seperti Kristus? Mungkin kalau kita mau berubah. Mungkin karena Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mungkin karena sekarang kita bisa berhadapan muka dengan muka. Melalui firman Tuhan. Melalui Alkitab ini. Waktu kita baca sedikit demi sedikit setiap hari.
ada penyingkapan-penyingkapan, ada pemahaman-pemahaman, ada pengenalan demi pengenalan akan Tuhan yang kemudian membuat kita lebih lagi tahu siapa Dia. Dan kemudian ada gairah yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Waktu kita sambut dengan iman, maka kita lakukan sedikit demi sedikit yang orang lihat bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Ada amin. Itu sangat mungkin waktu kita mau jaga gairah kita. Nanti di sorga kita juga akan menyembah Dia dan menyembah Dia dan menyembah Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada yang bertanya begini, apa enggak bosen nyembah terus? Apa enggak kehabisan kata-kata? Apa enggak kehabisan alasan? Apa enggak ada yang lain yang dikerjakan? Tentu kita memahami, setelah kita mengalami keselamatan kekal, ya, hidup ini adalah penyembahan. Enggak ada yang lain. Nah, kenapa kita bisa menyembah? Karena kita tahu Dia baik. Karena kita tahu Dia dahsyat. Karena kita tahu Dia hebat. Mungkin yang kita tahu baru sedikit. Sehingga lama-lama kita kehilangan alasan untuk menyembah. Tapi waktu kita bergaul dengan Dia, waktu kita mulai bisa melihat, oh sebentar, di depanku ada tantangan. Saat ini aku mengalami masalah yang berat. Tapi aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya Dia sedang bekerja. Dia singkapkan dirinya. Sehingga pengenalan kita menjadi lebih bertambah dalam, bertambah luas. Itu alasan berikut untuk menyembah. Habis lagi alasannya. Tidak apa-apa, karena Tuhan akan terus bawa kita. Dia akan singkapkan lagi siapa Dia. Melalui berbagai masalah, melalui berbagai tantangan. Tentu saja melalui berbagai berkat-berkat yang kita terima. Waktu kita melihat Tuhan di sana, maka kita enggak akan pernah kehilangan alasan buat menyembah Dia. Hal ini sangat mungkin karena kita mau berjalan terus. Kita mau berjalan terus. Kenapa? Karena kita tahu dalam keselamatan kekal ada perlindungannya. Dalam keselamatan kekal ada pengharapan. Dalam keselamatan kekal ada kemampuan. Dalam keselamatan kekal ada akses kepada Bapa. Dalam keselamatan kekal inilah ada semua hal baik yang Dia sediakan. Nah, kita mau lihat apa yang sebenarnya Yesus sendiri, ya, ada banyak yang bicara tentang keselamatan, tapi apa yang Yesus katakan tentang keselamatan kekal itu, ya. Nanti dibantu dari PPT. Kita lihat, ya. Ups, sebentar. Saya mundur sedikit. Tadi kalau kita lihat tujuan akhirnya juga, ya. Matius 7, kita tahu semua ya, ayat ini sudah sangat terkenal. Ayat 21 sampai 23-nya katakan begini. Ini saya singkatkan. Enggak setiap orang, ya, yang panggil Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa itu kehendak Bapa? Hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami buat loh, kami mengusir setan loh, demi namamu loh, kami bikin mujizat, kami pelayanan, kami pergi ke gereja setiap minggu, kami ikut perkumpulan ini, ibadah ini, setia baca ini, kita bisa lakukan semuanya itu. Tapi ayat 23-nya bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, siapa ya? Enggak pernah kenal deh kayaknya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat
kejahatan. Nah, tujuan akhir keselamatan adalah keintiman dengan Tuhan. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Agar kita bisa ada dalam pelukan Tuhan. Agar kita tetap tinggal dalam hadiratnya. Agar kita enggak keluar kemana-mana. Waktu kita ada pengenalan dengan Dia, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita tinggal di dalam Dia, ya, kita tahu isi hatinya, kita tahu janjinya, kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Satu hal yang tidak mungkin terjadi adalah kita hidup penuh kekhawatiran, kita hidup tanpa kepercayaan. Tidak percaya itulah yang menggugurkan kita dari keselamatan. Yang membuat kita kehilangan. Keselamatan gak akan hilang karena Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi kita bisa meninggalkan, kita bisa berbalik badan dari keselamatan itu. Tanpa sadar mungkin kita sibuk menciptakan prestasi demi prestasi. Tapi lupa bahwa sesungguhnya tujuan utama adalah tinggal dalam hadiratnya. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-9 bilang begini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Pada akhirnya, kalau kita enggak berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya kalau kita enggak semua menyatu bersama dengan Dia, ini yang terjadi. Hukuman kebinasaan, apa itu? Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, hadirat Tuhan, kemuliaan kekuatannya itu bukan nanti, itu dari sekarang. Tadi saya doa di awal, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Jangan keluar, Pak. Jangan keluar, Bu. Karena itu tujuan keselamatan kekal. Beserta seluruh paketnya, bahwa kita ada dalam pelukan Tuhan. Bahwa kita aman di dalam Dia. Bahwa kita selalu tahu Dia ada buat kita. Hasilnya tentu kita akan terus menyembah Dia. Hasilnya tentu kita akan selalu percaya ada jawaban. Hasilnya tentu lebih dari yang dapat kita doakan dan pikirkan. Dia sediakan yang terbaik. Bahkan dikatakan Abraham memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Janji Tuhan yang mengatakan engkau akan punya anak dari Sarai. Gak mungkin, memang gak mungkin. Usianya aja udah berapa. Tetapi waktu Abraham memutuskan aku percaya. Dikatakan itu yang terjadi bagi dia. Apa masalahmu hari ini? Sudah gak ada jalan. Sudah gak ada jawaban. Gak ada pertolongan. Mungkin ada yang berada di titik terendah. Ada yang sedang mengalami kesulitan. Ya, kita mau bertobat tentunya. Kita mau berubah tentunya. Tapi kemampuan kita gak cukup. Ada satu hal yang harus kita andalkan. Ada satu perkara, yaitu janji Tuhan. Dan Dia sendiri yang terus akan menolong kita. Nah, apa yang dikatakan Yesus tentang menerima keselamatan? Yohanes 10, ya. Yesus katakan begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak ibu saudaraku, gak ada satu pribadi pun yang mengatakan hal ini.
Kamu mau selamat? Lewat aku jalannya. Hanya Yesus. Banyak orang mengira ada jalan yang lain. Banyak orang berusaha melakukan yang terbaik, melakukan yang sepertinya kudus. Tapi hanya satu jalan, yaitu Yesus. Dan dia katakan barang siapa, artinya siapa aja. Dia nggak peduli latar belakang, dia nggak peduli kepercayaan, dia nggak peduli keadaan kita. Dia nggak peduli siapapun. Kalau orang itu datang kepada dia, percaya kepadanya. Kisah 4 ayat 12 bilang gini, ya saya bacakan aja. Kisah pasalnya yang keempat. Saya tiba-tiba ingat ayat ini ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dunia ada 8 miliar orang manusia dan mungkin nggak sampai, ya hanya 1/4 mungkin orang Kristen. Dan mungkin nggak tahu berapa 30% saja yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan nasib yang lainnya? Kita nggak perlu bertanya, tetapi kita perlu bergerak. Kita nggak perlu bertanya, tapi kalau satu saja kita boleh bawa kepada Tuhan. Karena waktu kita bawa satu, jumlah kita akan bertambah. Dan jumlah yang bertambah ini akan mengalami lagi pelipat gandaan. Tuhan gak minta, tolong sekolahmu dikristenkan, tolong kampung, enggak. Boleh satu aja, satu jiwa aja. Mungkin gak besok atau minggu depan, enggak. Tapi biar dia merasakan Kristus di dalam kita. Biar waktu dia jahat bahkan kepada kita, dia boleh mengalami yang namanya pengampunan. Apapun situasi kita, pasti ada cara bahwa seseorang di luar sana ketemu dengan Tuhan, mengalami Kristus dan keselamatan kekal bukan hanya milik kita sendiri. Lalu Tuhan bilang begini di dalam Matius 10 ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Perlu pengakuan tentunya. Ya. Lalu dia katakan lagi di dalam Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, nah ini terjadi di rumah Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kapan Yesus katakan itu? Waktu Sakeus sudah menyatakan pertobatannya. Tentu keselamatan butuh pertobatan. Keselamatan butuh kesadaran. Waktu kita menerima, kita harus berbalik meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan waktu kita sudah menerima keselamatan, ya, Markus 16 ayat 16 katakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan adalah meterai keselamatan kita. Yang sudah dibaptis boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang belum berdoa, ya, gereja Tuhan melayani baptisan. Biar engkau dimeterai di dalam keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Kenapa ayatnya serem ya Bu ya? Markus 16 ayat 16 ini, ya. Kok kalau percaya dibaptis diselamatkan? Yang gak percaya dihukum. Aduh Tuhan, kejem-kejem amat. Sebenarnya terjemahannya ya, kalau boleh saya bantu sedikit, kata tetapi di sana ada banyak arti. Pemahamannya sesederhana ini ya. Karena siapa yang tidak percaya nanti dia akan kena hukuman. Makanya
kita mengabarkan berita keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena kalau dia nggak percaya, kenapa dia nggak percaya? Barangkali dia nggak pernah dengar. Kenapa dia nggak percaya? Karena kita nggak pernah ngomong. Kenapa dia nggak percaya? Karena dia nggak tahu apa paketnya. Kenapa dia nggak percaya? Karena kita nggak peduli sama dia. Kembali kepada kita. Ini permintaan Tuhan Yesus. Beritakan Injil. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Karena kalau kamu nggak beritakan keselamatan ini, mereka yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Bapak, Ibu, Saudaraku, setelah kita bertobat, ya, itu adalah respon kita kepada Tuhan. Saya boleh undang pemain musik. Itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Itu adalah iman kita kepada Tuhan. Waktu kita imani keselamatan itu, waktu kita responi keselamatan itu, waktu kita taat kepada Tuhan. Masih ingat cerita wanita pendarahan 12 tahun? Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Masih ingat kisah 10 orang kusta? Ada satu yang kembali kepada Tuhan. Tuhan katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Keselamatan kekal bukan nanti saja, dimulai dari sekarang. Ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kuasa yang harus kita nikmati. Tujuan akhirnya kita ada dalam pelukan Tuhan. Kita menyatu dengan Dia, kita bersama-sama dengan Dia, tinggal dalam hadirat-Nya. Dan hasilnya orang-orang yang dekat dengan Dia pasti menyembah-Nya.